Pada video ini kita akan melakukan analisis sebuah rangkaian dengan menggunakan teorema superposisi. Kita lihat di sini terdapat 3 buah sumber bebas. 3 buah sumber bebas. Berarti ada 3 keadaan. Yang pertama, keadaan saat sumber arus 3 ampere aktif. Kemudian ini sumber arus 1 ampere, ini kita nonaktifkan, artinya dibuat open circuit. Kemudian sumber tegangan 4 volt, ini nonaktif, ini kita buat short circuit. Keadaan kedua, saat 1 ampere aktif, maka sumber 3 ampere ini kita nonaktifkan atau kita ganti dengan rangkaian open circuit. Sedangkan sumber 4 volt ini kita nonaktifkan, itu dengan kita ganti menggunakan short circuit. Keadaan ketiga adalah keadaan saat sumber 4 volt aktif, ini menyebabkan sumber arus 3 ampere kita nonaktifkan, ini kita buat open circuit, dan sumber arus 1 ampere juga kita buat nonaktif atau open circuit. Kita lihat keadaan yang pertama. Jadi keadaan saat 3 ampere ini aktif, maka kita memperoleh rangkaian 3 ampere, kemudian 3 ohm, 3 ohm, 3, ini adalah short circuit untuk sumber tegangan 4 volt, sedangkan untuk yang sumber arus 1 ampere itu non aktifnya kita ganti dengan open circuit. Jadi untuk arus, sumber arus kita open circuit kan, sedangkan untuk sumber tegangan kita buat short circuit. Sehingga diminta ini adalah arus IX keadaan 1. Oke, di sini kita bisa melihat penyederhanaannya, ini menggunakan konsep dasar saja yang kita lakukan. Jadi boleh menggunakan konsep dasar, boleh menggunakan mesh ataupun yang lainnya lagi, atau misalkan menggunakan node. Oke. Oke, kita sederhanakan. Ini paralel, kita buat paralel, berarti 2 buah paralel, 3 kali 2 ditambah dibagi 3, ini kita peroleh 6/5. Jadi di sini adalah 6/5, di sini 3, di sini 3, di sini 3 ampere. Oke, kita ingin menghasilkan, katakanlah ini adalah I. Seperti itu, maka dengan pembagi arus, kenapa pembagi arus? Karena kita peroleh bahwa ini adalah seri, kemudian seri dengan katakanlah 3 ohm ini adalah paralel, ya, sehingga pembagi arus I kita peroleh sama dengan, lihat tetangganya yaitu 3
dibagi tetangga ditambah seri dari 3 ditambah 6/5 dikalikan arus totalnya 3. Maka kita peroleh I sama dengan, ini adalah 9, kita sederhanakan 6 ditambah 6/5, kita peroleh naik ke atas itu adalah 9 kali 5 45. Di sini adalah 30 ditambah 6. Ini I kita peroleh itu adalah 45/36. Nah, kemudian I di sana adalah I yang merupakan I di 3 ohm. Sedangkan kalau kita split kembali rangkaian tersebut, nah, seperti ini, saya kembalikan ke posisi ini adalah 2, ini 3, ini adalah IX1, sebelah sini adalah I-nya. Nah, maka sama seperti tadi, kita akan memperoleh juga pembagi tegangan, pembagi arus, ya, dimana IX1 sama dengan, lihat tetangganya, yaitu 2 dibagi 2 ditambah 3 dikalikan dengan I. Ini berarti 2/5 dikalikan I-nya adalah 45/36. Ini kita coret, ini adalah 9, ini kita coret 18/36, ini 4, ini kita peroleh 0,5 ampere. Jadi keadaan IX1, keadaan 1 menyebabkan besar arusnya adalah sebesar setengah ampere. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah pada saat keadaan kedua, yaitu sumber 1 ampere aktif. Jadi keadaan kedua kita tuliskan, ini keadaan kedua. Keadaan kedua saat 1 ampere ini aktif, maka kita gambar ulang kembali, ya, berarti ini 3, kemudian ini adalah 1, kemudian ini 3 ampere nonaktif open circuit. Jangan lupa sumber arus itu nonaktifnya kita ganti dengan rangkaian open circuit, sedangkan untuk sumber tegangan itu adalah short circuit. Ini adalah IX kedua, seperti ini. Dengan hal yang sama seperti tadi, kita peroleh bahwa hasil dari rangkaian tersebut, ini kita lihat, ini adalah kita paralelkan, ya, jadi R paralel, kita peroleh 3 kali 2, 3 ditambah 2, ini adalah 6/5, seperti itu. Kemudian kita akan oleh gambarnya kembali untuk menyederhanakan. Nah, seperti ini kita peroleh, ini adalah 6/5, sedangkan di sini 3, di sini 3, di sini 1. Jadi kalau kita perhatikan, arus yang mengalir di sini adalah I1, saya sebutkan 1, I1 pembagi arus sama dengan, lihat tetangganya, 3 ditambah 6/5 kalikan arus totalnya adalah 1. Ini kita peroleh, kalau kita sederhanakan, ini adalah 3/6 ditambah 6/5, atau kita peroleh di sini 15, kemudian ini adalah 36, seperti itu. Maka dengan men-split kembali rangkaian tersebut, rangkaiannya kita split kembali, ya,
Ya, kita split kembali rangkaian tersebut ini seperti ini. Nah, ini adalah 3 ohm. Nah, ini pembaginya seolah-olah saya buat seperti ini, ya. Ini 1 ampere, 3, di sini 3, di sini 2. Nah, ini yang ditanyakan IX2. Ini adalah I1. Maka dengan sifat pembagi arus juga kita peroleh IX2 sama dengan, lihat tetangganya, 2 ditambah 3 dikalikan dengan I1. 2/5 dikalikan dengan 15/36. Ini 3, ini 12, ini adalah 1/6. Jadi IX2 kita peroleh adalah 1/6 ampere. Itu. Kemudian berikutnya lagi adalah keadaan yang ketiga. Keadaan ketiga kita peroleh keadaan ketiga itu adalah saat 4 volt ini aktif, maka kita peroleh 3, ini open circuit, kemudian di sini 3, di sini 3, di sini open circuit untuk sumber arus, ini tegangan 4, di sini adalah 2. Ini adalah IX keadaan ketiga. Nah, kemudian kita lihat penyederhanaannya. Ini adalah seri. Jadi kalau seri kita lihat R seri 3 ditambah 3 ini menjadi 6. Kemudian 6 tersebut nanti kalau kita gambarkan itu akan paralel dengan (3 ohm, gitu ya. Ini paralel berarti R paralel dari 6 kali 3, 6 ditambah 3 ini 18/9, kita peroleh 2. Maka kalau kita sederhanakan kembali rangkaian tersebut, ini 2, maka kita peroleh di titik sebelah sini ya, itu adalah saya tulis A, ini B. Maka 2 dan 2 adalah hubung seri. Kalau hubung seri berlaku pembagi tegangan. Sehingga VAB itu sama saja dengan 2 dibagi 2 tambah 2 kalikan 4. Kita peroleh VAB itu sebesar 2 volt. Karena titik A dan B itu sama dengan titik A dan B di sini, maka kita bisa memperoleh besar arus IX3. Dimana IX3 kalau kita lihat sebelah sini ya, IX3 itu sama dengan tegangan VAB dibagi dengan 3, 2/3 ampere. Sehingga secara keseluruhan superposisinya kita peroleh bahwa I yang ditanyakan sama dengan IX1 ditambah IX2 ditambah IX3. IX1 kita peroleh tadi adalah 1/2 ampere atau setengah, IX2 adalah 1/6, kemudian IX3 adalah 2/3. Jadi kalau misalkan kita sederhanakan, ya, samakan penyebutnya 6, di sini kalikan 3, tambah 1, kalikan 2, 4. Maka kita peroleh besarnya itu adalah 8/6, atau kita peroleh besarnya itu adalah 4/3 ampere.